Enron, satu perusahaan energi yang terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Aset Enron menggurita tersebar di seluruh dunia dengan nilai miliaran dolar. Laporan tahunannya menunjukkan pendapatan yang sangat menjanjikan dengan profit yang sangat besar. Kapitalisasi perusahaan bertumbuh dengan sangat pesat. Bagaimana orang tidak tertarik untuk berinvestasi di Enron? Semuanya indah dengan bayangan makin bertambah tebalnya kocek para investor. Namun pada akhirnya semua keindahan semu itu musnah. Enron telah melakukan skandal bisnis terdahsyat dalam sejarah dan menjadi catatan muram tentang bagaimana satu perusahaan melakukan fraud atau penipuan besar-besaran. Bahkan kantor akuntan publik Arthur Andersen pun ikut terseret dalam pusaran skandal keuangan ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita ikuti uraiannya dalam episode ini. Enron Corporation adalah perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Pada awal tahun 2000-an, Enron menjadi perusahaan di bidang energi yang paling bersinar. Enron dianggap sebagai salah satu perusahaan paling inovatif dalam industri energi di dunia. Berikut strategi bisnis Enron yang agresif dan inovatif. Pertama adalah pengembangan pasar energi. Enron memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep pasar energi yang terdesentralisasi. Mereka menciptakan sistem perdagangan energi yang kompleks yang memungkinkan produsen, distributor, dan konsumen untuk membeli dan menjual energi dalam bentuk kontrak derivatif. Bagi sebagian investor dan pebisnis, ini adalah langkah maju dalam mengubah energi dari sumber pasif menjadi komoditas yang diperdagangkan. Namun bagi yang tidak setuju karena alasan resiko kontrak derivatif yang sangat besar. Kedua, pemanfaatan teknologi. Enron termasuk perusahaan pertama yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi perdagangan energi. Mereka mengembangkan platform perdagangan online yang memungkinkan pelanggan untuk memantau dan mengelola kontrak energi mereka secara real time. Diversifikasi bisnis. Enron tidak hanya fokus pada produksi dan distribusi energi tradisional, tetapi juga memasuki bisnis-bisnis lain seperti perdagangan komoditas, telekomunikasi, dan layanan keuangan. Ini memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber yang dianggap sebagai pendekatan inovatif dalam mengelola portfolio bisnis. Keempat, perkembangan kontrak derivatif. Enron mengembangkan berbagai jenis kontrak derivatif yang kompleks untuk melindungi dan mengelola risiko dalam operasi mereka. Mereka menciptakan produk-produk derivatif yang tidak hanya melibatkan energi, tetapi juga berbagai komoditas lain seperti cuaca dan mata uang. Namun sayangnya, banyak dari inovasi ini terjadi di balik tirai dan di atas dasar yang tidak etis. Perusahaan memanipulasi laporan keuangan mereka untuk menciptakan kesan bahwa mereka jauh lebih sukses daripada yang sebenarnya. Padahal sesungguhnya mereka tengah berjuang dengan masalah utang yang sangat besar. Bagaimana skandal ini terungkap? Skandal ini terungkap setelah investigasi menemukan praktik akuntansi yang meragukan dan manipulatif yang digunakan oleh perusahaan untuk menyembunyikan hutang besar dan menciptakan kesan kinerja keuangan yang jauh lebih baik dari kenyataannya. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan terungkapnya skandal Enron. Pertama, adanya whistleblower dan pengaduan internal. Salah satu faktor kunci dalam mengungkap skandal Enron adalah adanya pihak internal perusahaan yang merasa tidak nyaman dengan praktik-praktik yang dilakukan dan memutuskan untuk melaporkannya. Sharon Watkins, Vice President of Corporate Development Enron, menulis surat kepada CEO Kenneth Lee yang mengungkapkan keprihatinannya tentang kebijakan akuntansi yang meragukan, yaitu adanya dugaan untuk menyembunyikan utang besar dan menggelembungkan pendapatan. Pada tahun 2001, saham Enron jatuh secara drastis setelah perusahaan mengumumkan kerugian besar. Penurunan saham ini menarik perhatian media dan analis keuangan, dan pertanyaan tentang praktik keuangan dan akuntansi Enron pun muncul. Beberapa wartawan dan media independen mulai melakukan investigasi yang mengungkapkan praktik akuntansi yang rumit dan mencurigakan yang dilakukan oleh Enron untuk menyembunyikan hutang dan menciptakan kesan kinerja keuangan yang lebih baik. Penurunan saham Enron dan pemberitaan media memicu perhatian dari regulator dan otoritas hukum.
Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC mulai menyelidiki laporan keuangan dan praktik akuntansi Enron. Ini memicu proses investigasi yang lebih mendalam. Selama proses investigasi, lebih banyak dokumen internal Enron mulai bocor ke publik. Dokumen-dokumen ini mengungkapkan praktik akuntansi yang rumit, penggunaan entitas khusus untuk menyembunyikan utang, dan kegiatan perdagangan energi yang meragukan. Mantan karyawan Enron termasuk Sharon Matskin berperan penting dalam memberikan informasi kepada otoritas hukum dan media. Kesaksian mereka memberikan wawasan yang lebih dalam tentang praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, kombinasi whistleblowers, investigasi media, perhatian regulator, pengungkapan dokumen internal, dan dorongan untuk transparansi adalah faktor-faktor yang akhirnya mengungkap skandal keuangan di Enron. Enron menggunakan praktik akuntansi yang kompleks dan kreatif untuk menyembunyikan utang mereka dalam entitas terpisah, yang dikenal sebagai Special Purpose Entities atau SPE. Mereka juga menggunakan mark-to-market accounting untuk memperkirakan pendapatan di masa depan dari proyek energi yang belum benar-benar menghasilkan pendapatan nyata. Berikut adalah beberapa praktik keuangan dan akuntansi yang dilakukan oleh Enron. Pertama, Special Purpose Entities atau SPE. Enron menggunakan entitas khusus yang disebut Special Purpose Entities untuk menyembunyikan hutang besar dari laporan keuangan utama mereka. SPE ini dijalankan oleh petugas perusahaan, tetapi secara teknis dianggap terpisah dari Enron. Mereka digunakan untuk mengalihkan hutang dan aset yang meragukan dari laporan keuangan, sehingga menciptakan ilusi keuangan yang lebih indah dari kenyataannya. Kedua, mark-to-market accounting. Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting. Mereka memperkirakan nilai aset berdasarkan nilai pasar yang diharapkan di masa depan, bukannya biaya sebenarnya atau nilai buku. Ini memungkinkan Enron untuk memperlihatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya dan membuat laporan keuangan terlihat lebih menguntungkan. Ketiga, pendapatan yang diperkirakan di masa depan. Enron memasukkan pendapatan yang diperkirakan dari proyek-proyek di masa depan ke dalam laporan keuangan mereka, meskipun pendapatan ini belum benar-benar terwujud. Ini menciptakan gambaran kinerja keuangan yang jauh lebih positif daripada yang sebenarnya. Manipulasi perdagangan energi. Enron memiliki divisi perdagangan energi yang sangat besar. Mereka dituduh memanipulasi pasar energi dengan melakukan praktik seperti menghentikan produksi energi untuk menciptakan krisis pasokan dan menghasilkan kenaikan harga. Kemudian selama penyelidikan, ada bukti bahwa Enron telah memusnahkan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan praktik-praktik keuangan dan akuntansi mereka. Hal ini memperumit investigasi dan menciptakan kesan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan bukti. Kemudian apa peran kantor konsultan Arthur Andersen? Arthur Andersen di Houston menagih Enron sebesar $1 juta per minggu untuk jasa audit dan konsultasi. Dan David Duncan, auditor utama, memiliki target kinerja tahunan sebesar 20% peningkatan penjualan. Duncan menilai dengan baik pekerjaan Rick Causi, kepala bagian akuntansi Enron dan mantan rekan Duncan di Andersen. Duncan pernah membiarkan karyawan Enron mengintimidasi auditor Andersen dengan mengunci seorang auditor Andersen di sebuah ruangan sampai dia mau membuat surat yang mendukung kredit sebesar $270 juta. Peran lebih jauh kantor Arthur Andersen akan kita bahas di episode yang lain. Semua praktik ini mengarah pada penciptaan gambaran palsu tentang kinerja keuangan perusahaan. Enron seolah-olah sangat sukses dan menguntungkan, padahal sebenarnya mereka menghadapi masalah keuangan yang serius dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Dampak keuangan dan reputasi yang jauh lebih luas. Skandal ini mengakibatkan kebangkrutan Enron dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dan tabungan pensiun mereka yang dikonversi menjadi saham juga musnah. Saham Enron jatuh dari nilai yang tinggi menjadi hampir nol. Lebih dari itu, skandal ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap praktik bisnis dan akuntansi perusahaan besar. Berikut beberapa dampak utama dari skandal Enron. Yang pasti tentunya Enron hancur, bangkrut. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengajukan kebangkrutan dan menjadi kebangkrutan terbesar dalam sejarah. Pada saat ditetapkan, kebangkrutan Enron memiliki utang yang sangat besar.
mencapai sekitar 63,4 miliar dolar Amerika. Sedang jumlah karyawan Enron pada tahun 2000 tercatat sekitar 20.000 karyawan di seluruh dunia. Ribuan karyawan tersebut kehilangan pekerjaan dan investasi mereka hancur. Skandal Enron merusak kepercayaan investor, klien, dan publik pada perusahaan besar dan praktik bisnis secara keseluruhan. Ini memunculkan keraguan tentang akuntansi perusahaan dan menyebabkan kekhawatiran terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak etis. Nilai saham Enron tiba-tiba jatuh menjadi hampir nol setelah skandal terungkap. Penurunan ini juga memiliki efek domino pada saham perusahaan lain dan pasar keuangan secara keseluruhan. Skandal ini mengakibatkan kekhawatiran tentang keandalan dan integritas industri energi. Investasi di sektor energi menurun karena investor ragu-ragu setelah terjadi skandal Enron. Dampak positifnya, skandal Enron mendorong perubahan dalam regulasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. Undang-undang Sarbanes-Oxley atau SOX diberlakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, pengawasan internal, dan transparansi perusahaan. Kemudian banyak karyawan Enron kehilangan tabungan pensiun mereka karena sebagian besar dana pensiun mereka diinvestasikan dalam saham Enron. Kehilangan ini menyebabkan dampak finansial yang sangat signifikan bagi ribuan mantan karyawan Enron. Skandal ini juga mengakibatkan peningkatan perhatian terhadap praktik akuntansi dan kebutuhan untuk meningkatkan independensi dan kualitas audit. Kehati-hatian terhadap praktik akuntansi yang kompleks dan rumit juga menjadi lebih tinggi. Skandal Enron telah menjadi contoh yang mengejutkan tentang bahaya dari praktik bisnis yang tidak etis. Hal ini mendorong perusahaan dan individu untuk memprioritaskan integritas dan etika dalam keputusan bisnis. Skandal Enron mendapat liputan media yang luas dan intens. Pemberitaan ini membantu mengungkap praktik-praktik yang meragukan kepada masyarakat luas. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab. Eksekutif dalam mengelola perusahaan dengan integritas dan transparansi. Secara keseluruhan, skandal Enron memiliki dampak jangka panjang yang berpengaruh pada cara bisnis diatur, dijalankan, dan dilihat oleh publik dan masyarakat bisnis. Pelaku dan penuntutan hukumnya. Beberapa eksekutif Enron termasuk CEO Jeffrey Skilling dan Chairman Kenneth Lay didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk penipuan, konspirasi, dan penghindaran pajak. Keduanya dinyatakan bersalah dalam pengadilan. CEO Enron, Jeffrey Skilling, ia didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk konspirasi, kecurangan, dan penghindaran pajak. Pada tahun 2006, ia dinyatakan bersalah atas konspirasi dan penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun. Kenneth Lay, ketua dan pendiri Enron, ia juga didakwa dengan tuduhan konspirasi, penipuan, dan kecurangan. Namun, ia meninggal dunia pada tahun 2006 sebelum hukuman dijatuhkan. Hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian dibatalkan karena kematian Lay. Mantan Chief Financial Officer Enron, Andrew Festo. Ia merupakan otak di balik konstruksi SPE yang rumit dan manipulasi akuntansi yang terjadi di Enron. Pada tahun 2004, ia mengaku bersalah atas beberapa tuduhan dan memberikan kesaksian yang membantu memahami praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan. Ia kemudian dihukum penjara selama 6 tahun. Chief Accounting Officer Enron, Richard Caucy. Ia mengakui melakukan konspirasi dalam praktik-praktik akuntansi yang merugikan. Ia dihukum penjara selama 5,5 tahun pada tahun 2006. Kantor akuntan publik Arthur Andersen yang bertanggung jawab atas audit Enron. Pada tahun 2002, mereka dinyatakan bersalah atas penghancuran bukti-bukti terkait kasus ini. Akibatnya, mereka kehilangan lisensi dan menghentikan operasi bisnis mereka sebagai kantor akuntan besar. Selain individu di atas, ada sejumlah eksekutif dan staf Enron lainnya yang terlibat dalam praktik yang meragukan dan dikenakan tindakan hukum. Namun, beberapa tindakan hukum ini mungkin beragam dan dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau kesepakatan pengakuan bersalah, tergantung pada peran dan beratnya pelanggaran mereka. Kasus Enron merupakan contoh nyata tentang bahaya manipulasi akuntansi dan praktik bisnis yang tidak etis. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, regulasi yang ketat, dan tanggung jawab etika dalam dunia bisnis. Perusahaan harus memprioritaskan integritas dalam semua tindakan dan komunikasi mereka. Kemudian kepemimpinan yang etis adalah fondasi bisnis yang sehat. Pemimpin harus memberikan contoh etika yang kuat dan mengambil tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, baik itu positif maupun negatif. Skandal Enron menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif dalam perusahaan. Dewan direksi dan komite audit harus berfungsi secara independen untuk memastikan praktik-praktik yang sesuai dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Peran akuntan dalam mengaudit dan melaporkan keuangan perusahaan sangat penting.
Skandal Enron menunjukkan bahwa akuntan harus menjaga independensi mereka dan tidak boleh membiarkan tekanan bisnis mempengaruhi penilaian mereka. Skandal ini mendorong perubahan dalam regulasi keuangan dan bisnis. Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX adalah contoh yang nyata dari respon terhadap skandal Enron yang mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Skandal Enron ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami resiko bisnis secara menyeluruh dan berurusan dengan mereka secara jujur. Mengabaikan atau menyembunyikan risiko hanya akan mengakibatkan masalah lebih besar di masa depan. Membangun budaya perusahaan yang mendorong etika, keterbukaan, dan pertanggungjawaban adalah kunci untuk mencegah tindakan yang merugikan. Bagi seseorang yang mulai bergelut di bidang keuangan dan akuntansi, tentu pernah menghadapi situasi di mana dalam hal posting atau membukukan terjadi keraguan untuk transaksi tertentu. Apakah mau dikelompokkan sebagai utang atau aset atau dan seterusnya. Kita mafhum pada kondisi ini karena begitu beragamnya transaksi saat ini yang berkembang jenisnya kadang memberikan sedikit keraguan. Namun yang terjadi di Enron, bagian keuangan dan akuntansi mengetahui cara pembukuan yang benar, namun dengan sengaja melakukan fraud untuk tujuan menampilkan kondisi perusahaan yang seakan-akan bagus. Demikian kisah tentang skandal keuangan terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh Enron Corporation dan dibantu oleh kantor akuntan publik Arthur Andersen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam.